2 tahun lagi, jadi 2015, kita akan mensyukuri 20 tahun pelayanan pendidikan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam 20 tahun ini atau 18 tahun sekarang ini kalau kita melihat, sungguh kita harus kagum. Amin. Bagaimana Tuhan menyertai kita semua. Walaupun begitu banyak masalah yang kita hadapi. Kalau siang tadi seorang pejabat dari Kementerian Pendidikan bisa datang ke sekolah kita, lalu menyatakan bahwa kami, baik pemerintah maupun masyarakat, ya, kami ini dengarkan pernyataan itu sangat mengagetkan. Baik pemerintah maupun masyarakat, bahwa rupanya untuk mengharapkan pendidikan yang terbaik di Kabupaten Nabire ini, maka tidak lain adalah pesan. Lalu saya sebut nama sekolah tertentu, saya nggak sebut di sini. Saya berkatakan mereka lebih dulu daripada kami. Kan mereka begini, mereka begitu. Jawabannya mengagetkan. Ada sekolah-sekolah memang dalam kriteria bagus dari pemerintah. Tetapi nggak lengkap dari TK sampai SMA, apalagi dari SMK. Nah, saudara, waktu saya mendengar itu, sungguh itu perjuangan saudara semuanya. Oh, nggak ada yang ngamen. Ya, nah, itu perjuangan saudara semuanya. Maka itu seperti Pak Yoce katakan tadi, akhirnya atas nama pemerintah minta paling tidak untuk tahun 2014-2015 ada 2 jurusan lagi, kebidanan dan perhotelan. Alasannya karena di daerah-daerah di atas kita dan Nabire banyak kabupaten perlu. Yang kedua perhotelan, sekarang sudah banyak turis datang ke Nabire, sudah banyak hotel dibangun, tetapi nggak ada tenaga yang terampil di bidang itu. Dan ini tantangan buat kita kalau pemerintah memberi kepercayaan. Nah, dalam perjalanan hidup, saudara, ada macam-macam pola. Ya, ada orang suka jalan di tanah datar. Ada orang suka jalan naik turun. Ada orang suka mendaki. Nah, kalau suka mendaki kita harus berhati-hati. Karena apa? Bagaimanapun cepatnya orang mendaki, bagaimanapun lambatnya orang mendaki, bagaimanapun susahnya orang mendaki, bagaimanapun gampangnya orang itu mendaki, pasti akan sampai ke puncak. Nah, kalau sudah di puncak, bisa mikir nggak? Kalau orang itu terus akhirnya kemana? Turun lagi. Nah, itu yang berbahaya. Waktu 2002 yang lalu, buku biografi saya pertama kali diluncurkan, Pak Ari Wijaya memberi judul The Climber. Nah, sebetulnya saya nggak suka dengan judul itu. Kenapa? Kalau saya disebut pendaki, maka kan sampai satu titik saya harus turun. Nah, bukan saya mau sombong untuk saya nggak mau turun. Saya berkata seperti yang saudara pernah dengar, bahkan dalam hidup pun ada beberapa orang yang selalu mengikuti saya pergi berjalan pelayanan. Mereka heran, kapan sih lihatnya kamu tuh capek? Karena satu kali saya pernah minta kepada Bapak di surga, kalau boleh saya ini bisa tidak tidur tapi tetap sehat, saya mau. Kenapa? Karena begitu banyak saya rasa tanggung jawab yang saya terima. Nah, saya berkata kepada Pak Hari, apa nggak ada judul lain? Karena kalau pendaki The Climber akan turun. Nah, bukan saya sombong. Saya bilang saya nggak mau turun. Saya mau minta kemampuan dari dia. Sampai umur berapapun nanti saya mau tetap mendaki. Saya nggak mau menemukan puncak di hidup ini. Waktu Pak Hari mendengar itu dia kaget. Dia berkata, justru banyak orang ingin mencapai klimaks, ingin mencapai puncak. Tapi kenapa kau nggak mau? Nah, saya bilang, sebelum semua orang mendengar nama Yesus di dunia ini, nah itu kan sulit, puncaknya itu ada di mana? Maka itu saya tidak tahu siapa di antara guru-guru, rekan-rekan pendidik yang sekarang mungkin merasa lelah melihat anak-anak begitu rupa dan macam-macam lagi. Tapi jangan takut, ya, Tuhan pasti menolong kita. Salah satu alasan dan saya setuju mengapa saya mengurus pendidikan ini. Ingat, ada banyak hal yang salah yang dibuat oleh gereja, yaitu menjadi pendeta. Saudara, pelayanan kependetaan, pelayanan di gereja itu sangat tidak alkitabiah. Katakan amin semuanya. Saya ulangi lagi, pelayanan di gereja
kata pengembalaan dengan gereja itu sangat tidak alkitabiah. Kok nggak amin lagi yang lain? Kenapa? Karena perhatikan, selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia itu tidak pernah satu kali pun pelayanan di bait suci di Yerusalem. Aneh bukan? Sekali-sekalinya dia masuk ke bait suci itu umur 12 tahun. Itu bukan pelayanan karena dia hilang. Mau kemana nggak tahu. Nah di sinagoge itu tempat-tempat ibadah Yahudi yang di luar Yerusalem. Alkitab pun menulis cuma 2 kali dia. Berarti 99,99% hidup Tuhan Yesus adanya di luar sistem keagamaan. Maka itu kalau kita mau mengambil keputusan ingin melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus, maaf ini pasti banyak yang disukai. Tidak di dalam gereja yang organisasi. Karena itu tidak ada di Alkitab. Maaf saya cuma ngomong ini, saudara pasti percaya kalau saya katakan ini. Kalau toh saya buka gereja yang organisasi, saudara percaya nggak gereja saya pasti paling besar? Pasti bukan? Nah, kenapa saya nggak mau? Karena dari awal Roh Kudus sudah pesan. Nah saya mulai mencari kalau begitu. Apa pelayanan yang disebut melanjutkan dan meneruskan pelayanan Tuhan Yesus? Jawabannya adalah guru. Amin lagi sekali. Walaupun capek ini jam gak enak ini. Amin. Maka itu kalau saudara tetap setia sebagai guru, itu pelayanan Tuhan Yesus. Amin. Dan terus tingkatkan panggilan itu. Nah kepada saudara-saudara sudah jadi gembala di gereja, jangan tertuduh dengan kata-kata saya itu. Pokoknya tetap sebagai guru. Ya. Tapi kalau saudara tanya, setuju tidak? Tidak. Satu-satunya gembala yang saya setuju itu Pak Soeharto. Kenapa? Karena saya melihat jeritan orang SP3. Suatu hari mereka datang kepada saya bilang, Pak, mereka cerita sejarah, ya, bagaimana? Nah, akhirnya, tapi puji Tuhan dia tetap jadi wakil kepala sekolah. Jadi kalau kita ingin berkata melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus, maka guru adalah satu-satunya pelayanan yang dia paling sukai. Kedua adalah kesehatan. Jadi harus tetap konsisten kepada panggilan itu. Ya saya bersyukur hari ini sudah cukup lama ya kita nggak pernah kumpul lengkap seperti ini. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tolong bacakan 2 ayat dulu sebagai dasar untuk kita melakukan panggilan ini. Yang pertama Galatia 4 ayat 19. Sebagai guru ayat ini adalah dasar. Ya. Minggu yang lalu hari Kamis dan Jumat saya ditemui oleh adik kandungnya Bapak Agus Sumule, Dr. Agus Sumule. Masih ingat ya? Pak Agus Sumule ini sekarang saya nggak tahu jabatannya apa, beliau di provinsi. Tapi dia adalah orang yang sangat memperhatikan apa yang kita kerjakan. Nah, adiknya Pak Agus Sumule ini sedang ngambil doktor di Amerika. Namanya Bapak Leo Sumule. Nah, dia ternyata sudah dengar tentang kita. Cari, akhirnya ketemu. Dia cuma perlu waktu sebentar. Dalam 2 hari itu cuma lewat telepon, tidak bisa ketemu karena Sabtu dia balik ke Amerika. Yang dia mau tanyakan adalah, apa yang membuat, tanya saya, Bapak bisa berhasil? Karena saya ke sini, saya ke situ, saya ke kota mana, saya ke kampung mana. Dia jadi dosen STT Tenggarong, ya, tapi keliling juga. Saya pasti ketemu orang-orang yang menyebut, saya nanya Pak Dani. Nah dari mereka-mereka itu saya perhatikan. Nah ada sesuatu oke. Nah sekarang doktor yang Pak Leo Sumule ini ambil tentang mentoring. Itulah kehidupan Yesus. Nah waktu saya sharing kepada dia. Karena Pak Leo tanya, motivasi apa yang membuat Bapak begitu kuat? Karena dia memperhatikan sejarah. Dari saya ini memuridkan orang dari tahun 70-an. Ini sudah masuk tahun yang ke-40-an. Nah dia cerita, dia tunjukkan kepada saya banyak buku tentang mentoring. Ini macam-macam. Nah Bapak ini konsisten. Kenapa dalam 40 tahun masih bisa bertahan?
Nah saya bilang, saya tidak pernah punya motivasi apa-apa dari pembicara siapa, orang siapa. Selalu Alkitab. Saudara tadinya mau cuma sehari, hari Kamis itu saja. Tapi karena dia juga sibuk, Pak bisa lanjut besok? Boleh. Jadi dia tanya kepada saya. Semua saya jawab pakai ayat. Nah ayat ini yang buat dia tersentak. Dia bilang, saya sudah mau doktor ini. Kenapa saya nggak tahu ada ayat yang seperti ini? Tolong dibaca. Galatia 4:19. Nah saudara sebagai guru harus punya motivasi seperti Rasul Paulus. Ayo, salah seorang silakan yang kuat baca. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai upah Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Saudara saya dapat ayat itu tahun 72. Masih waktu 72 seumur 16 tahun. Belum ada mbak-mbak Tuhan yang seperti sekarang begitu banyak sehingga saya bisa konsultasi, saya bisa belajar. Waktu itu cuma Yeremia almarhum yang jadi kakak buat saya, mentor saya. Tapi firman Tuhan sangat kuat sejak hari itu. Maka itu Pak Leo Sumule, dia cerita, saya masih umur berapa itu? Tahun 72. Akhirnya dia sangat respect kepada saya. Intinya, bagi yang sudah pernah melahirkan, itu bagus. Kemarin saya telepon seorang di Nabiri. Saya marah keras. Dia baru menikah. Nah baru hamil 3 minggu. Tapi dia tersiksa. Nggak bisa bangun, nggak bisa makan semuanya. Nah terus dia itu sambil marah. Saya nggak mau hamil lagi. Saya nggak mau hamil lagi. Cukup ini saja. Baru 3 minggu. Dia teriak-teriak seperti itu. Saya marah sambil saya tertawa pada dia. Kamu harus bersyukur dikasih kepercayaan Tuhan. Ayo minta ampun sama anak itu. Kamu tolak dia. Karena dia sambil tangannya begini-begini. Saya sampai jengkel juga. Kemarin saya ketemu dia. Ayo harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara. Lalu saya katakan kepada dia. Jangan tolak anak ini. Nah. Inti dari Galatia 4:19 adalah kata lagi. Secara normal orang sakit bersalin itu kan cuma sekali terus melahirkan. Tapi ini lagi. Nah kapan Paulus berhenti sakit bersalin? Jawabannya kalimat berikut. Sampai, ada kata sampai nggak di Alkitab saudara? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam dirimu. Wah itu sungguh luar biasa. Jadi begini. Seorang pemurid, ya, kalau bahasa Inggrisnya mentor, lalu muridnya disebut mentee. Itu bahasa Inggrisnya. Saya juga baru dengar dari Pak Leo kemarin. Nah terus tadi ada buku yang saya kasih mana, yang disebut mentee ada di situ. Saya dapat buku dari salah seorang anak rohani saya juga, Togi. Saya masih Simanjunta dia. Iya, dia Togi Simanjunta. Dia kenal saya dari beberapa tahun yang lalu. Akhirnya sekarang dia jadi mentor hebat di Indonesia. Saya cuma dapat 1 bukunya itu. Mentee. Jadi kita itu mentor. Yang kita mentorin disebut mentee. Nah, kita dengan murid-murid kita. Itu tidak beda jauh seperti ibu yang sedang mengandung. 9 bulan 10 hari normal kandungan itu. Maka kita itu sedang nasihati, marah, menegur, tapi tetap dengan kasih. Mendoakan, mengarahkan. Tiba waktu sakit bersalin, aduh kita tersiksa. Lahirlah bayi itu. Kita lihat, aduh belum mirip Kristus. Kita masukkan ke rahim kita lagi. Kita kandung kembali dengan waktu yang sama, anak yang sama. Kita doakan, kita nasihati, kita tegur, kita kasih. Tiba sakit bersalin lagi. Aduh, lahir. Belum mirip juga, masukkan lagi. Enggak ada yang ngamen. Saudara, itu pemuritan, itu guru. Maaf, kalau ada di antara saudara-saudara sebagai guru atau pendidik, belum pernah menggumuli seorang anak seperti itu. Maaf, saudara cuma sebut guru biasa saja. Bukan guru yang meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Renungkan ayat itu.
Jadi murid-murid yang ada bersama kita, walaupun jengkel, nakal, walaupun mereka bagaimana, tetap kita harus muridkan mereka. Kita seperti orang yang mengandung, bersalin, sakit, terus sampai rupa Kristus itu nyata. Siapkan itu baik-baik dalam hidup. Amin. Ayat yang kedua, 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Bagian kedua, ayat yang berikut, 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Nah, Pak Edi baca lagi 104-nya, Pak Enes. Hal ini dituliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak apa. Sebab sebenarnya Ayo. ya, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu karena. Amin. Saudara, saya kagum pada penulisan Paulus itu. Dan itu yang terjadi di semua gereja sekarang. Bukan cuma banyak gereja. Secara akademis, sebetulnya gereja atau masyarakat nggak kekurangan guru. Bahkan yang master, yang doktor sudah banyak. Baik doktor teologi, master teologi sudah banyak. Tapi ternyata menjadi guru saja itu nggak cukup. Kalau dia nggak jadi apa menurut Paulus? Ayah untuk murid-murid itu. Banyak pendidik yang kamu miliki, tapi kamu kekurangan bapak, ayah. Maka oleh karena Injil, aku yang jadi ayah untuk kamu semuanya. Nah, kalau tadi di Paulus menyatakan di Galatia 4:19, dia sebagai seorang ibu. Di 1 Korintus 4, 14-15, Paulus menyatakan diri sebagai seorang ayah. Nah, Paulus cowok atau cewek? Jawab, Paulus laki atau perempuan? Jelas lagi. Tahu kesimpulannya? Jadi walaupun saudara wanita tetap bisa jadi ayah. Walaupun saudara pria tetap bisa jadi ibu. Itulah guru. Saudara, waktu saya sharing di banyak sekolah tentang konsep ini, mereka heran. Dikira saya ini pernah sekolah guru. Gak sempat saya bilang. Tapi saya belajar itu dari Alkitab. Pasti saudara ingat bagaimana cara saya menangani orang-orang yang bermasalah. Maaf, saya cuma cerita ini tadi. Kira-kira setengah 2 saya masih marah pada anak ini. Masih ingat Pugu? Pugu, pernah di sini. Bayangkan, hari ini dia dikeluarkan lagi dari satu perusahaan. Yang ke-8 dia keluar sudah. Jadi harga ladang itu adalah semuanya. Maka itu kalau saudara saya nyekolahkan orang, bisa-bisa. Semua yang saya ada. Karena ayat itu memotivasi saya. Dan yang paling kaget adalah hal kerajaan surga itu. Dunia berkata karena agama, surga itu di sana, di situ, surga itu begini, surga itu begitu, itu agama. Tapi Tuhan Yesus tidak. Hal kerajaan surga itu seumpam. Nah itu, jadi kemanapun saya pergi, saya menemukan ladang-ladang itu. Saya kan akhirnya Bapak cerita hebatnya Tuhan. Tanggal 9 itu Lebaran Agustus. Saya di Metro Lampung. Waktu saya lagi ngajar, itu seminar anak-anak muda. Judulnya menarik, saya belum pernah khotbah generasi anti galau. Wih, keren. Si Louis sampai tanya, lalu mau khotbah apa? Gak tahu, ini baru tahu juga generasi anti galau. 3 hari lagi seminarnya. Aduh, mau ngomong apa di 3 hari? Generasi anti galau. Tapi sudah bisa dengar rekamannya, itu bisa dipindah. Menarik sekali. Saya bilang bahwa galau itu ternyata timbul dari rasa dicuekin. Betul enggak? Rasa enggak diperhatikan, rasa enggak dihargai. Woi, anak-anak di jambatan luar biasa. Nah, di hari kedua, saya tuh melihat seorang anak muda. Roh Kudus bilang, dia tuh sakit hati dengan papanya. Begitu saya selesai khotbah, saya tanya dia. Tahu-tahu datang seorang. Koden, itu anak saya. Loh, saya kenal bapaknya ini. Seperti salah dong kalau gitu. Wah, ya sudah Tuhan. Gitu loh. Tapi saya terlanjur ngomong. Gimana papamu? Oh, baik. Om, ya sudah salah. Malam itu ibunya SMS. Koden, namanya Benyamin ini. Tadi Ben cerita ke saya. Jadi kenal juga mama papanya.
Dari masih muda dulu belum menikah. Saya juga nggak tahu itu anaknya. Karena lama nggak ketemu. Dia tanya saya, tentang apa yang Koden tanya. Aduh maaf kok gitu, saya minta maaf. Saya salah. Enggak, Koden nggak salah. Maksudnya, dia cerita. Anak itu anak kakak saya, perempuan. Tapi mereka nggak menikah. Umur 13 hari, mamanya meninggal. Si kakak ibu ini toh. Lalu saya asuh dia. Waktu dia umur 1 tahun saya menikah. Nah, papanya, yaitu yang teman saya itu sayangnya dia luar biasa. Tapi suatu hari tanpa sengaja dia ketemu bapak kandungnya. Lewat adik tirinya. Jadi bapaknya itu menikah lagi. Nah dari situ dia goncang. Dia goncang betul. Jadi yang kau dinyatakan itu betul. Dia sekarang lagi marah pada bapak kandungnya. Nah, ternyata dia juga marah kepada kami. Karena kami nggak pernah cerita siapa dia sesungguhnya. Sebab kami tuh sayang dia, nggak membedakan. Setelah menikah punya 2 anak kandung. Tapi ini masalahnya, Mode. Waktu dia masih umur 9 tahun. Ya kami lagi di satu tempat. Nggak jauh. Kami ditelepon tetangga kami. Cepat pulang, cepat pulang. Anakmu yang pertama nyiksa adiknya. Jadi anak kandung yang pertama. Wah saya pulang. Kenapa? Nah ternyata dia mulai merasa. Dari kecil sudah rasa. Jadi dia tuh gak suka pada 2 adiknya itu. Wah kalau marah, kalau mukul. Nah itulah contoh kecil. Roh Kudus itu gak pernah salah. Maka itu saudara belajar untuk pegang memperhatikan ladang-ladang itu. Ada banyak ladang yang terbuang. Betul gak? Ladang gak terurus di sekitar kita. Ayo urus anak-anak. Tadi pagi saya ketemu Yuli Sitorus dari arah Snaman. Kaget. Dia bilang, papi, hari ini jadi 30 tuh anak-anak. Hah? Kemarin saya ke sana baru 23. 30 kok bisa banyak? Maka itu kami jadi bingung. Pak Tameson bilang, harus kasih syarat. Kalau enggak orang titip semua. Anak-anak sebanyak itu. Pilih yang enggak ada orang tua saja. Nah, kan seperti itu. Maaf ya, kalau kita cuma melihat orang hanya asal kawin, asal beranak saja. Kasihan mereka. Jadi selamatkan anak-anak ini. Berbahagialah saudara, kalau saudara bisa menolong anak-anak hancur, anak-anak rusak. Kok enggak amin sih? Amin. Berbahagialah saudara. Dan temukan harta yang terpendam dalam hidup anak itu. Ingat, guru harus punya pengorbanan. Saya harap saudara ngelihat contoh hidup saya. Enggak ada satupun tujuan uang itu, enggak ada sama sekali. Ngerti ya maksud itu? Cari anak-anak. Mereka enggak salah. Yang salah adalah kita orang tua ini. Amin. Kita yang salah. Maka itu ayo kita jadi penyelamat generasi ini. Amin. Untuk menyelamatkan mereka. Jadi kita enggak cuma nilai akademis. Enggak. Apa lebih daripada itu. Kita harus menyiapkan mereka hal yang hebat. Saya pesan 2 hal, guru-guru, khususnya masih SD. Ya kalau saya terlambat, gak apa-apa di SMP, SMA. Saya tuh dari dulu pengennya begini. Anak-anak itu dari SD, diajar untuk menulis, saudara. Menulis apa saja. Kalau bisa, karena ini cara di Amerika. Mengapa orang Amerika pintar membuat buku? Karena dari kecil suruh nulis apa saja sudah. Apalagi kalau anak-anak itu baru pergi ke orang tuanya. Suruh buat karangan. Biasakan mereka itu menulis. Biasakan. Tolong yang masih SD. SMP, SMA suka terlambat. Tapi masih punya kesempatan. Suruh nulis apa saja cerita. Mau yang di rumah, mau dengan temannya. Mau apa saja. Ya entah. Mau seminggu sekali. Mau sebulan 2 kali. Terserah. Buat tulisan. Ya. Kumpulkan. Nanti kita akan lihat perubahan mereka. Baik dalam gaya tulisan. Baik dalam isi tulisan itu. Dari situ kita bisa melihat perkembangan anak-anak itu. Yang kedua, saudara, semua orang-orang hebat di dunia ini itu karena punya mimpi. Betul? Nah, ajar anak-anak itu untuk nulis mimpinya. Terus suruh tempelkan di dinding. Di kamar mereka. Dan tiap hari mereka harus baca mimpi itu. Bersuara untuk ngulang-ngulang. Siapa pernah dengar nama Arnold Schwarzenegger? Apa dia? Awas bilang penjual babi di situ, awas. Ayo, siapa dia? Arnold Schwarzenegger apa?
bintang film dan gubernur California. Saudara cari di YouTube tentang dia, hebat. Dia itu orang Austria. Orang Austria itu kalau orang Jawa di Indonesia itu orang Purwokerto. Kalau ngomong tajam sekali logatnya, ngerti enggak? Nah waktu dia mau